Selamat pagi. Di awal rangkaian ibadah minggu ke-9 sesudah Pentakosta, Majelis Jemaat GPIB Siloam Sibolga mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada jemaat sekalian. Khususnya bagi saudara-saudara jemaat baru yang pertama kali bersekutu dalam ruang ibadah ini. Ibadah kita akan dilayani oleh Pendeta Nyonya Novayanti Patikawa Lambe. Marilah berdiri menyambut firman Tuhan yang dibawa masuk ke dalam persekutuan kita dengan melantunkan pujian bagi Allah. Masuklah semua menghadap Tuhan, sujud di hadirat-Nya. Marilah rendahkan diri dan hati di hadapan tata-Nya. Dalam kekudusan dan kebenaran, sujudlah kepada-Nya. Muliakan Tuhan, sorak sukacita, kini dan selamanya.
Jemaat Tuhan, kita tabiskan ibadah kita pada saat ini. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dengarkanlah nasming kita dari Kisah Para Rasul 2, ayatnya yang ke-21, yang menyatakan, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Terimalah salam, kasih karunia rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Silahkan duduk. Di hadapan Allah, penuh rahmat dan kasih, marilah kita memeriksa diri sendiri dengan teliti dan jujur, tanpa tawar-menawar terhadap diri sendiri. Marilah kita datang dalam doa pengakuan kita. Ya Allah yang Maha Kudus, di hadapan-Mu tersingkaplah segala dosa dan kesalahan kami. Kami telah berseteru dengan kehendak-Mu dan lebih senang mengikuti keinginan diri kami sendiri. Ampunilah keegoisan dan kesombongan kami, ya Tuhan, sebab kami sendiri malu dan menyesal. Kami seringkali lemah terhadap nafsu dan kedagingan. Kami mudah tergoda dan jatuh dalam berbagai tindakan jahat yang menyakiti sesama, baik di dalam pikiran, bahkan melalui perkataan dan perbuatan kami. Karena itu jiwa kami sekering dan lelah, hati kami tawar dan hampa. Sadar bahwa Kau hadir, denganmu tak bersekutu. Ampunilah
Sucikanlah kami dengan kasih-Mu ya Tuhan. Tuntunlah kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami terhindar dari murka-Mu yang maut, serta mampu menjalani kehidupan baru berlandaskan firman-Mu. Terimalah pengakuan dan permohonan kami. Ya Tuhan, tak sungguh kami kasihi sesama kami di dunia. Ampunilah dosa kami. Di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Bagi setiap orang yang telah mengaku dosanya dan bertobat, kini dengarlah berita anugerah pengampunan, sebagaimana tertulis dalam Injil Yohanes pasal 3, ayatnya yang ke-16 yang menyatakan, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri dan dengarkanlah amanat hidup baru sebagaimana tertulis dalam surat Filipi pasal 2 ayatnya yang ke-12 sampai dengan yang ke-18. Filipi pasal 2 ayatnya yang ke-12 sampai dengan yang ke-18 yang menyatakan,
Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang, waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda. Sebagai anak-anak Allah yang tidak bercelah di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah, tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersuka cita dan aku bersuka cita dengan kamu sekalian, dan kamu juga harus bersuka cita. Demikian dan bersukacitalah dengan aku. Roh Kudus nolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Silahkan duduk. Mari kita buka Alkitab kita, terambil dalam kitab Hakim-Hakim pasal 1. Hakim-Hakim pasal 1, ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Jika Alkitab kita sudah terbuka, biarkanlah Alkitab kita terbuka dan hati kita mengarah kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Saat ini di rumah-Mu yang kudus, kami datang kepada Tuhan, merendahkan diri kami di dalam bait-Mu ini. Karena pada saat ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Urapilah kami, layakkanlah kami, dan tenangkanlah hati dan pikiran kami untuk mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu bersedia mendengarkan firman-Mu. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengarkan sabda Tuhan. Haleluya. 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 Bacaan Alkitab hari ini diambil dari Hakim-Hakim 1 ayat 1 sampai 7 yang menyatakan,
Keadaan orang Israel setelah Yosua mati. Sesudah Yosua mati, orang Israel bertanya kepada Tuhan, "Siapakah daripada kami yang harus lebih dahulu maju menghadapi orang Kanaan untuk berperang melawan mereka?" Firman Tuhan, "Suku Yehudalah yang harus maju. Sesungguhnya telah kuserahkan negeri itu ke dalam tangannya." Lalu berkatalah Yehuda kepada Simeon, saudaranya itu, "Majulah bersama-sama dengan aku ke bagian yang telah diundikan kepadaku, dan baiklah kita berperang melawan orang Kanaan. Maka aku pun akan maju bersama-sama dengan engkau ke bagian yang telah diundikan kepadamu." Lalu Simeon maju bersama-sama dengan dia. Maka majulah suku Yehuda. Lalu Tuhan menyerahkan orang Kanaan dan orang Feres ke dalam tangan mereka, dan mereka memukul kalah orang-orang itu dekat Bezek, 10.000 orang banyaknya. Di Bezek mereka menjumpai Adoni Bezek yang berperang melawan dia, dan mereka memukul kalah orang Kanaan dan orang Feres. Tetapi Adoni Bezek melarikan diri, lalu mereka mengejarnya, menangkapnya, dan memotong ibu jari dari tangannya dan dari kakinya. Kata Adoni Bezek, "Ada 70 raja dengan terpotong ibu jari tangan kanan dan kakinya memungut sisa-sisa makanan di bawah mejaku. Sesuai dengan yang kulakukan itu, demikianlah dibalaskan Allah kepadaku." Kemudian ia dibawa ke Yerusalem dan mati di sana. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah sabda Kristus dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, maja syukur dan segala kemuliaan, yang Maha Tuhan, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Silahkan duduk. Ibu Bapa yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada hari ini, pemimpin yang bertanggung jawab. Bapak Ibu yang dikasihi, pemimpin itu merupakan contoh siapa yang berdiri di dalam kehidupan, baik dalam pekerjaan maupun di dalam kehidupan keluarga. Pemimpin yang dipakai adalah biasanya dan menjadi tradisi kita adalah seorang laki-laki atau pria. Sebagai pemimpin tidak terlepas dengan tugas-tugas. Namun dari tugas-tugas dan tanggung jawab ini ada sasaran atau tujuannya. Kalau sebagai pemimpin yang baik, maka tentu dalam pekerjaan, dalam menyelesaikan tugas-tugas, dia selalu bersandar kepada Tuhan. Ada hikmat dan kebijaksanaan yang bekerja dan berperan di dalamnya. Oleh karena itu, untuk menjadi pemimpin yang sukses dan berhasil, dia harus hidup bersandar kepada Tuhan. Mau laki-laki atau perempuan, tetap dia harus hidup di dalam Tuhan. Tidak terlepas dengan campur tangan Tuhan. Jadi jangan pernah kita menganggap bahwa Tuhan itu tidak penting. Tuhan itu tidak bisa berbuat apa-apa. Tuhan itu tidak bisa berikan apa yang kita mau.
dan apa yang kita inginkan. Ingat, Ibu Bapak, Tuhan itu bukan pesulap. Tuhan itu bukan penyihir. Tapi Dia tahu takaran dan kebutuhan kita. Dia mengerti dan bahkan sangat mengerti dari apa yang kita perlukan, Dia berikan. Oleh karena itu, sebagai pemimpin, sebagai pemimpin yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab, baik pendeta, baik kepala imam atau kepala keluarga, bahkan baik di dalam pekerjaan, hiduplah bersandar kepada Tuhan. Ibu Bapak yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, tadi malam kami diskusi, bukan hanya diskusi, tapi pastoral. Dari jam 3 subuh sampai jam 6 pagi. Bertanyalah seorang pemimpin. Bahkan dia bertanya sebelum melaksanakan pastoral, Bu Pendeta, ada waktu? Tunggu Pak ya, saya selesaikan dulu perkunjungan saya. Bu Pendeta, bolehkah selesai jam doa Bu Pendeta kita bicara? Baik. Lalu selesai jam doa Bapak Ibu, tidak lama. Bu Pendeta, mohon izin, saya boleh telepon? Silahkan Pak. Cerita panjang dan lebar, luas dan dalam kehidupan pekerjaan maupun dalam kehidupan rumah tangga. Dalam pekerjaan dia mengatakan, saya tidak kuat jujur ketika diberikan tanggung jawab sebagai kepala kantor di salah satu, tidak perlu saya sebutkan, banyak tantangan yang saya hadapi. Saya harus hidup di dalam dosa dan dalam kehidupan keluarga. Ketika saya terima gaji, apakah layak gaji ini saya berikan untuk istri dan anakku? Lalu saya bertanya, Bapak kalau boleh tahu, dosa apakah itu? Cuma satu, Bu Pendeta. Saya mencuci uang. Dengar itu saja, nih jujur Bapak Ibu, tangan saya gemetar. Saya takut. Saya tidak berani. Saya ambil sikap yang bagaimana? Saya jujur Bu Pendeta, ini berlawanan dan bertentangan di dalam diri saya. Saya sangat takut dan apa yang harus saya sikapi dan bagaimana saya harus mengambil sikap dengan atasan-atasan saya. Bagaimana supaya saya bisa mengerjakan? Jujur Bapak Ibu, saya pun juga ketika mendengarkan itu sangat dilema. Karena kenapa di satu sisi dia harus berjuang untuk menafkahi istri dan anak-anaknya. Di satu sisi dia harus berjuang bagaimana dia menampilkan suatu kebenaran yang menyatakan kebenaran sebagai orang Kristen. Saya tidak berani memberikan uang ini. Jangankan itu, bahwa masuk di dalam persembahan saja, saya tidak berani. Mendengar itu Bapak Ibu, lalu saya hanya katakan cuma satu. Kuatkan hatimu dan mari benar katakan benar, salah nyatakan salah. Hari ini juga Bapak telepon dan mengembalikan
sekalipun tidak mudah. Tapi tanggung jawab itu harus dikerjakan. Memang tidak mudah. Tapi kalau bertentangan di hati, jangan lakukan. Karena ini beresiko dalam kehidupan pekerjaan Bapak. Belum lagi dalam kehidupan anak istri. Dalam kehidupan rumah tangga. Satu hal yang harus kita ingat. Tuhan itu adalah contoh teladan sebagai pemimpin yang sejati. Pemimpin yang tidak pernah meninggalkan umatnya, sekalipun umatnya meninggalkan dia. Tapi satu hal, mari hidupkan kita punya syukur di hadapan Tuhan. Dengan cara apa? Inilah berkat yang saya terima dari Tuhan. Seberapa yang kita terima, itu yang harus disyukuri. Sekalipun sedikit, tapi itu adalah berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan lupa bahwa dia adalah seorang pemimpin yang sejati. Dia yang mengarahkan Bapak, dia yang menentukan Bapak di dalam setiap pekerjaan, tugas, dan tanggung jawab ini. Jadi mari, gerakkanlah hatimu, kuatkanlah hatimu, dan ambil sikapmu. Kami berdoa, Bapak Ibu, menutup segala pembicaraan, dan kami berdoa. Terakhir, sebelum turun, jam 9 saya sudah turun di konsistori sambil mempersiapkan diri. Sebelum saya turun, dia mengatakan, saya sudah siap. Mari Pak, kerjakan. Saya sudah siap, Bu Pendeta. Apapun resikonya, ketika pekerjaan sudah dicopot, saya sudah siap. Itu tidak mudah kan, Bapak Ibu? Tanggung jawab yang sulit. Tapi dari tanggung jawab ini, dia mengambil sikap. Sama seperti pembacaan Alkitab kita, Yosua. Siapa yang bernama Yosua di sini? Adakah jemaat kita, anak kita, atau kita sebagai kaum Bapak yang bernama Joshua? Kalau ada yang punya nama Yosua, maka satu hal yang harus Bapak Ibu ingat, arti kata Yosua itu penyelamat. Dia sebagai penyelamat dalam kehidupan keluarga. Dia juga sebagai penyelamat dalam kehidupan bangsa Israel. Sekalipun bangsa Israel tidak menganggap dia karena masih muda. Dia tidak dianggap oleh bangsa Israel karena kenapa? Bagi bangsa Israel, contoh pemimpin yang kuat tangguh adalah Musa. Tapi ketika Musa memberikan tongkat estafet kepada Yosua, Yosua justru dianggap sepele kepada bangsa Israel. Jadi bagi bangsa Israel, Yosua ini tidak ada papahnya, masih muda, dan kamu tidak layak jadi pemimpin. Itu menurut bangsa Israel. Tapi bagi Tuhan, tidak. Dalam masa mudanya, dia tetap hidup setia, bahkan mematuhi perintah Tuhan. Firman Tuhan dia kerjakan. Bahkan hidupnya dia sering bertanya kepada Tuhan. Baik Musa dan Yosua, Yosua melihat bahwa seorang pemimpin yang bersandar kepada Tuhan menggumulkan bahwa ketika membawa masuk bangsa Kanaan, ada satu yang ditinggalkan dari Musa kepada Yosua. Apa itu? Teladan. Teladan dan kesetiaan. Tidak mudah untuk mau menyatukan hati. Tidak mudah mau menyatukan pikiran. Bahkan tidak mudah untuk mengambil keputusan bersama-sama. Tapi Joshua
ketika dia mengerjakan segala tugas dan tanggung jawabnya, sekalipun dia dianggap sebagai pemimpin membawa bangsa Israel ini, tetap dia dengan taat dan setia dan mengasihi bangsa Israel. Saya tetap akan menuntunmu. Saya akan tetap setia menuntunmu, apapun itu. Namun bangsa Israel ini lupa siapa pemimpin di atas segala pemimpin di dalam kehidupan mereka. Mereka yang senantiasa hidup di dalam Tuhan akhirnya menjadi tawar-menawar dengan Tuhan. Tidak bisa lagi untuk bersatu dengan Yosua, tetapi mereka mengambil jalan pintas. Bahkan mereka memanfaatkan orang Kanaan yang seharusnya mereka harus dibasmi. Mereka harus mengepung orang-orang Kanaan ini. Tapi justru mereka berbuat yang tidak diinginkan Tuhan. Kenapa mereka lakukan itu, Bapak Ibu? Cuma satu, hanya untuk mendapatkan kenyamanan saja. Tegar tengkuk bangsa ini, sombong dan angkuh, hanya mau enaknya saja, enaknya saja. Tidak mau melawan dan menerobos apa yang dikatakan Tuhan di dalam kehidupannya. Makanya dikatakan bahwa Adonai Besek. Nah, Tuhan di atas Besek. Mereka memotong jarinya, bahkan memungutnya, tetapi tidak dibunuh. Tawar-menawar kepada Tuhan. Akhirnya Bapak Ibu, karena mereka tidak mengalami bahkan menghayati bahwa Tuhan adalah pemimpin. Setelah Yosua mati, mereka bingung. Siapa lagi yang memimpin kita? Siapa lagi yang mengarahkan kita? Nah, ini kan sering terjadi dalam kehidupan pelayanan kita. Setelah pendeta pergi, keluar masuk, setelah pendeta keluar, ada hal yang baik yang ditinggalkan, tidak ada yang tidak baik ditinggalkan. Semua dikerjakan Bapak Ibu. Tidak mudah untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab, sebagaimana kita adalah hamba-hambanya. Berusaha untuk menerobos ketidakadilan dalam kehidupan persekutuan, berusaha menata baik dalam kehidupan persekutuan, selalu dianggap tidak baik. Selalu dianggap tidak baik. Bahkan ketika kita sudah menjalankan tanggung jawab yang baik dan benar, selalu dipandang tidak baik. Lalu bagaimanakah yang baik? Ketika kita sudah mengerjakan semuanya dengan baik, lalu dipandang tidak baik. Bagaimana kita melakukan pekerjaan Tuhan? Hanya satu, bersihkan hati dan pikiran kita. Di periode 2022 sampai dengan 2027 ini, mari Bapak Ibu, sebagai penatua dan diaken calon majelis yang sudah ditetapkan, hanya 11 majelis jemaat yang bersedia, bahkan 70 kakak, 2 baru masuk, 68 kakak yang memilih seorang pemimpin dalam setiap sektornya, mengambil bagian tugas dan pelayanan ini, kerjakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Jangan kita pernah membelokkan hati kita, jangan kita pernah tawar-menawar kepada Tuhan.
Ini murni pelayanan. Dan dari situ Bapak Ibu bisa mengerjakan tanggung jawab ini. Maka muncullah integritas dalam kehidupan berpelayanan. Kami kuat, kami tangguh, kami hidup di dalam merendahkan diri. Karena kami hidup cuma satu, sandarannya hanya Tuhan saja. Sandarannya hanya Tuhan. Dan Tuhan sudah tahu kekurangan kita, keterbatasan kita. Memang tidak mudah 5 tahun bersama-sama dalam pelayanan. Tidak mudah juga kita akan berkumpul menyatukan buah-buah pemikiran kita. Tapi ingat, utamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Ini adalah proses belajar untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Pendeta saja belajar. Pemimpin pun juga belajar. Apalagi kita majelis jemaat. Belajar kita hidup untuk bertanggung jawab. Sebelum Bapak Ibu mengaku, ya dengan segenap hatiku, mari belajar bertanggung jawab. Dimulai dari mana? Dari keluarga. Bertanggung jawab dengan keluarga kita. Bertanggung jawab sebagai kita kepala imam. Bahkan sebagai tiang pendoa dalam kehidupan keluarga. Ini proses Bapak Ibu. Jadi jangan pernah menganggap pelayanan itu gampang. Pelayanan itu mudah. Tapi ini adalah proses kita mengerjakan tanggung jawab itu. Tidak mudah mengerjakan tanggung jawab ini di hadapan Tuhan dan jemaat. Tapi ketika diberikan tanggung jawab, tolong selesaikan. Tolong selesaikan tanggung jawab itu. Jangan putus di tengah jalan karena sikap dan ego kita. Karena keinginan kita. Tapi tolong selesaikan tanggung jawab ini sampai tuntas. Seandainya kita dalam pekerjaan, ketika Bapak Ibu mutasi, siapa yang mau ditempatkan? Kalau ada yang bermasalah, bahkan bergumul dalam tempat pekerjaan, siapa yang mau ditaruh atau ditetapkan di situ? Tapi karena tanggung jawab dan pekerjaan, mari masuk dan kerjakan, benahi dan menata. Itu tujuan kita. Tuhan mau taruh kita di situ dalam pekerjaan. Tuhan mau menata kita dan kita juga mau menata pekerjaan ini. Jadi jangan kita pernah bersungut-sungut. Manusia kan hidup selalu dengan bersungut-sungut saja. Tidak mensyukuri. Karena kenapa? Ketika manusia hidup bersungut-sungut, dia merasa lelah. Pekerjaan ini menjadi beban. Dan pekerjaan ini sangat sulit untuk dikerjakan. Tapi coba kalau kita memiliki hati yang sukacita, hati yang damai, maka pekerjaan apapun tidak akan sulit. Kalau kita punya hati yang damai, ada rasa tanggung jawab, pekerjaan apapun tidak akan sulit. Manusia mau ketawa? Tidak. Karena tahu Tuhan yang memimpinnya. Manusia mau menghina? Tidak. Karena Tuhan tahu dia sudah berproses. Manusia mau menyingkirkan? Tidak. Karena Tuhan bentengi dia.
Jadi tidak mudah. Menurut manusia tidak bisa, tapi bagi Tuhan, takaran Tuhan bisa. Kerjakan, ambil, dan tanggung jawabkan. Itu kata Tuhan. Jadi kalau dikatakan tidak bisa, bisa. Karena Tuhan. Siapa yang mau lawan kuasa Tuhan? Kuasa kita ini terbatas, Bapak Ibu. Apapun yang Bapak Ibu gunakan untuk melawan kuasa Tuhan, Tuhan tolak. Karena Tuhan tahu. Tuhan tolak semuanya itu. Jadi kalau kita bisa menyelesaikan tanggung jawab ini, maka kerjakan bagaimanapun. Apa halangannya dan rintangannya harus ditempuh. Tanggung jawab itu kita kerjakan. Tapi ingat, bukan hasil yang kita terima. Karena hasil bukan segala-galanya. Tapi kita melihat ini proses dari setiap tanggung jawab yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Kalau Bapak Ibu menerima hasil, tidak heran manusia akan menjadi sombong dan angkuh. Kalau hanya hasilnya saja diterima. Tapi kalau Bapak Ibu melihat ini adalah sebuah proses, maka hidup kita sudah Tuhan rencanakan. Oleh sebab itu kita perlu hidup di dalam Tuhan, menyaksikan bagaimana proses-proses Tuhan buat bagi kita. Kan indah menikmati proses itu, bukan? Sekalipun air mata jatuh, sekalipun hati ditikam-tikam, sekalipun perasaan dikikis-kikis terus, tapi pada hasilnya Bapak Ibu dibentuk menjadi indah. Kita saja kalau pakai emas, tidak mungkin kan emas bantangan ditaruh di sini, iya kan? Tidak mungkin kan 1 gram langsung 1 gram, 10 gram, 10 langsung 10 gram, yang kotak-kotak itu taruh di sini. Apa tidak mau putus ini telinga? Kan gitu. Tidak mungkin 30 gram liontin yang kita mau pakai dengan 1 kotak seperti 30 gram. Apa tidak mau kepala kita begini? Iya kan? Semua kan harus diproses. Mau dibentuk bagaimana? Supaya indah dipakai, dipandang orang. Bapak Ibu sudah lihat pembuatan emas? Mencari saja susah. Digiling dulu, dikumpulkan. Setelah dikumpulkan, dipukul-pukul lagi, dibakar, dipukul lagi, dibakar, dipukul lagi, dibakar. Berapa kali pukulan itu yang dia dapat? Kalau emas bisa bicara, sakit badanku, penyot mukaku. Kalau emas bisa bicara, tapi bersyukur emas tidak bisa bicara. Hanya kita saja punya mulut yang berbicara. Sakit hatiku Bu Pendeta. Nanti saya sambung, sakitnya tuh di sini. Jangan lupa minum teh botol sosro, biar adem itu hati, biar itu manis itu hati. Kan gitu. Itu proses. Nikmati. Sakit Bu Pendeta, pikiranku ini turun naik turun naik turun. Cuma Bu, bukan hanya Bapak Ibu, kami pun juga turun naik turun naik. Nanti saya nyanyikan, kau tinggal turun naik, kau tinggal turun naik. Itu tensi. Tapi mau dibilang apa? Ya pelayanan. Nikmati. Nikmati pelayanan ini. Jauh Pak Pendeta, panas, ndak kuat, kulitku nanti hitam. Ya ampun, kami pun juga sudah hitam, bahkan koreng-korengan ini kulit. Berpano-panolah muka kami. Tapi mari nikmati. Hujan Bu Pendeta, ndak kuat, dingin. Suami saya jauh. Sama senasib kita.
Suami kita jauh, mari peluk Tuhan, Tuhan menghangatkan kita. Kan gitu. Bocor Bu Pendeta motor, sama, tinggal dorong saja, cari bengkel yang terdekat. Tuhan pasti buka jalan. Nikmati. Semua itu dinikmati. Ini Bapak Ibu, kota belum seberapa dengan di pos Pelkes. Jauh lebih indah alias lebih buruk. Itu. Jauh. Debu. Bapak Ibu tidak perlu lagi pakai bedak tutup-tutupi muka. Itu debu bisa menempel di muka. Pulang-pulang coklat-coklat muka kita. Tidak perlu pakai sepatu yang berhak tinggi 3 cm, 5 cm, 7 cm. Tidak perlu. Tenggelam sepatu itu. Tidak perlu kita bercantik-cantik berpakaian dalam ibadah. Tidak usah. Ujung-ujungnya Bapak Ibu harus melompat juga. Nanti sobek itu rok. Tidak perlu kita pakai parfum begini dan begitu. Tidak usah. Saya katakan sama anak GP, tidak usah. Kenapa Bu Pendeta? Nanti juga kamu cium yang anyer-anyer. Tidak usah, itu parfummu, nikmati saja. Tidak perlu bawa kondisioner. Bu Pendeta saya bawa kondisioner. Tidak usah. Lumpur itu jadi kondisionernya. Kering rambutmu kayak sapu ijuk langsung. Nah, itu semua dinikmati. Siapa yang mau mendapat tempat di daerah seperti itu? Kalau batin ini bisa menangis, menangis. Tapi karena mengingat tanggung jawab, apa kata orang tua saya? Kan kau yang memilih, bukan kami yang pilih. Kamu yang memilih, kamu tanggung jawabkan. Kamu bukan anak kami, kamu milik jemaat. Jadi kalau jemaat mau bikin kucel-kucel, obok-obokkan kamu, bahkan kamu mau dibanting-banting, dikucak-kucak, diperas, dan dijemur lagi, lanjutkan itu pekerjaan Tuhan. Kalau kamu cuti, baru kamu anak kami. Sakit tidak mendengarkan itu kalau orang tua yang berbicara. Yang ada di pikiran kami ini, bahkan di pikiran saya, tidak sayangkah lagi sama anakmu ini? Sayang, tapi Tuhan lebih sayang. Itu tanggung jawab dan kamu harus kerjakan. Jadi betul Bapak Ibu, kalau pulang baru anak, kalau dalam jemaat, dia katakan, jam berapa selesai pekerjaanmu, pelayananmu? Boleh saya telepon? Mohon izin, Bu Pendeta, saya telepon. Mamaku saja, bapakku gitu. Sampai saya katakan, janganlah begitu. Kita ini anak. Tidak boleh, kamu pendeta. Tanggung jawab itu tidak mudah dikerjakan. Jadi kalau kita katakan bahwa kita kuat, mari perkatakan firman Tuhan saja. Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Kami kuat. Yosua 1, Bapak Ibu kalau baca pasal 1 Yosua, itu dia kuat. Bahkan dia mengatakan tidak boleh tawar hati dan kecut. Bahkan dia juga mengatakan, saya mau melaksanakan tanggung jawab. Supaya ketika saya menjalankan tanggung jawab ini, maka saya dikuatkan dan diteguhkan. Bahkan ketika melaksanakan tanggung jawab, hanya satu. Tuhan katakan, berhati-hati. Tapi aku akan melaksanakan janjiku dan beritakanlah firmanku, aku menyertai kamu. Nah, itulah kita sebagai presbiter, bahkan calon presbiter. Jalankanlah tugas. Jalankanlah tugas dengan tanggung jawab sepenuhnya. Dan lihat
bagaimana Tuhan mempercayakan semuanya itu dalam kehidupan kita ini. 500 sekian jiwa yang ada di Siloam Sibolga, hanya 11 jiwa yang mau melaksanakan tugas ini. 5 tahun yang akan datang, Tuhan berikan kemampuan, Tuhan berikan hikmat dan kebijaksanaannya, jadi kerjakan secara baik-baik seturut dengan kehendaknya, bukan kehendakku atau bukan kehendakmu, tapi kehendak Tuhan. Hanya kehendak Tuhanlah kita semua mempertanggungjawabkan di atas. Hanya kehendak Tuhan. Jadi kalau kita mengerjakan, bilang ini kehendak Tuhan, sebagaimana sudah ditetapkan dan dilaksanakan dan dirembukan bersama dalam sidang majelis jemaat. Ini adalah kehendak Tuhan, bukan kehendakku. Kata Yosua pun juga demikian. Harus kuat, harus teguh. Jangan tawar, jangan menolak. Oleh karena itu Ibu Bapa, mari kita melihat cuma satu teladan yang baik, pemimpin yang baik adalah Tuhan Juru Selamat kita. Amin. Kita bersatu teduh sejenak. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Mari kita mengaku pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Hayat langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah perintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Mari kita tenangkan hati kita. Kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Kami memerlukan Engkau ya Tuhan. Dalam setiap kehidupan kami ini, kami membutuhkan Engkau. Baik ketika kami dalam pekerjaan maupun dalam kehidupan rumah tangga,
dan terlebih lagi dalam persekutuan. Oleh karena itu, ketika kami berjumpa dengan Tuhan, kami dikuatkan dan kami diteguhkan oleh kebenaran firman-Mu. Sanggupkanlah kami mengambil setiap keputusan tanggung jawab, apapun resikonya. Kami siap dan kami tempuh, karena Tuhan ada bersama dengan kami. Ketika Engkau bersama dengan Musa dan Yosua, kami percaya Tuhan pun juga tidak pernah meninggalkan kami. Kami dikuatkan. Kami mau hidup dalam kebenaran firman-Mu. Kami mau hidup kudus di hadapan Tuhan. Kami menyaksikan setiap proses dari pergumulan tantangan yang kami hadapi. Namun Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Ketika kami bercucuran air mata, ketika kami menikam lutut kami di hadapan-Mu, kami percaya Engkau merangkul kami, Tuhan. Bahkan Engkau mengajarkan kami untuk tetap setia dan mau melakukan kebenaran firman-Mu. Kami tidak mau tawar-menawar bersama dengan Tuhan, tapi kami mau hidup di dalam terang. Kami mau menyatakan kebenaran firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Kami mau diberkati dan kami mau menerima hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan tolong kami, Tuhan tolong kuatkan kami, ajarilah kami untuk meneladani kasih-Mu, ajarilah kami untuk melakukan kebenaran di mata Tuhan. Ajarilah kami untuk mengambil keputusan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami mau bertanya kepada Tuhan, bahkan membawa kehidupan kami ini. Engkau yang merencanakan segala sesuatu, bahkan Engkau jugalah yang memberikan kami hasil yang baik. Kami melihat dari setiap proses yang ada. Oleh karena itu Tuhan, kasihanilah kami, urapilah kami selaku hamba-hamba-Mu, selaku umat-Mu dan anak-anak-Mu. Kami tidak kuat ketika kami harus hidup di dalam pergumulan. Terkadang hati ini lelah, pikiran ini capek. Terkadang kami mau marah, namun semuanya itu tidak berguna di dalam kehidupan kami, bahkan menjadi sia-sia. Oleh karena itu Tuhan, biarkanlah kami hidup sama seperti Yosua dan Musa, menikmati setiap proses yang ada, karena Tuhan berkarya dalam kehidupan kami ini. Secara khusus kami selaku jemaat-Mu yang boleh datang beribadah di tempat ini, Tuhan tolong kami, urapi kami. Jikalau kami dalam pergumulan, jikalau kami dalam kelemahan tubuh, Engkau jamah kami Tuhan, supaya kami semakin dikuatkan. Kami mau hidup hanya mengandalkan Tuhan, karena kami tahu berkat yang boleh kami nikmati sampai hari ini, nafas kehidupan, kesehatan, kekuatan, semuanya dari Tuhan. Kami meresponinya dengan syukur dan melakukan kebenaran firman-Mu. Biarkanlah kaki kami melangkah, perkataan kami keluar, hanya kebenaran firman Tuhan. Pakai kami Tuhan, nyatakanlah kami dalam kehidupan pekerjaan, bahkan dalam kehidupan rumah tangga. Kami sebagai pemimpin, kepala imam, Engkau berkati kepala keluarga yang hadir pada saat ini dalam pergumulan mereka, dalam tanggung jawab mereka. Engkau kuatkan mereka Tuhan. Engkau menopang mereka supaya mereka melaksanakan tanggung jawabnya sebagai Bapa yang kuat dan tangguh. Ia boleh senantiasa menghantar anak dan istri mereka
untuk datang kepadamu. Oleh karena itu, sehebat apapun yang mereka alami, Tuhan buka jalan. Karena kaum bapa adalah kepala imam, kepala keluarga, bahkan tulang punggung keluarga. Engkau kuatkan mereka. Sebagai istri tiang pendoa, ia boleh mengambil bagian untuk mendukung, bahkan memperhatikan, memberikan motivasi, bahkan kekuatan. Karena sebagai istri yang bijak, ia boleh menghargai suaminya dan melaksanakan tanggung jawab bersama, mengambil bagian, ikut mendoakan. Istri yang selalu merendahkan diri di hadapan Tuhan adalah istri yang setia dan taat. Bahkan istri yang selalu mendukung di dalam doa. Engkau urapi anak-anak kami ketika mereka mencari pekerjaan, bahkan yang membutuhkan pekerjaan dalam kehidupan mereka. Mereka yang menyelesaikan tanggung jawabnya sebagai mahasiswa dan siswa. Engkau berkati. Tuhan buka jalan bagi anak-anak kami. Apapun cita-cita mereka, Engkau kiranya mendengarkan. Kami orang tua hanya mendukung, tapi Tuhanlah yang membentuk anak kami. Tuhan jugalah yang senantiasa melihat anak-anak kami. Bahkan anak-anak kami yang jauh daripada Tuhan, Engkau jamah mereka. Engkau mengetuk pintu hati mereka, supaya mereka tetap mau setia, mau beribadah kepada Tuhan, dan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kami mau juga berdoa untuk pelayanan kami dalam 1 minggu sepekan ini. Engkau berkati. Kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, secara khusus pemerintah Kota Sibolga, Tapanuli Tengah. Engkau berkati pemimpinnya. Engkau berkati mereka dalam tugas dan tanggung jawab. Engkau curahkan kuasa Roh Kudus-Mu dalam kehidupan mereka, sehingga mereka boleh melaksanakan seturut dengan kehendak Tuhan. Dan secara khusus, ketika N2STV mengambil bagian juga dalam peribadahan ini, Engkau berkati mereka. Biarkanlah mereka melaksanakan tanggung jawab dan pekerjaan mereka. Tuhan menolong mereka. Dan kami yang bertugas, baik penatua, diaken, organis, kantoria, dan vokal group, Engkau menolong kami Tuhan. Biarkanlah pelayanan kami ini berbau harum di hadapan Tuhan. Pegawai dan koster, Tuhan juga mau memakai mereka. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami mohon, pakai kami Tuhan. Berikan kami kesempatan untuk melayani Engkau, dan berikan kami kekuatan untuk mau menjalani setiap tanggung jawab yang telah Tuhan berikan di dalam setiap kehidupan kami, pekerjaan pelayanan ini. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, inilah doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Yang kami di dalam kami, berikanlah kami pada hari ini makanan kami, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Saudara-saudara, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan sambil mengingat kata Alkitab. Mazmur 96 ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita bernyanyi dari Gita Bakti 77. Persembahanmu hendaklah kau beri kepada Allah sumber berkat. Persepuluhanmu yang akan kau beri, itulah persembahan kudus. Marilah memberi persepuluhanmu dari hasil jerih payahmu. Apa yang kau beri kepada Tuhanmu, dialah sumbernya. Gandakan yang kau beri, itulah janjinya. Persepuluhanmu yang sudah kau beri
memuliakan Sang Pemberi. Persepuluhanmu yang sudah kau beri menjamin hidup sesamamu. Persepuluhanmu yang sudah kau beri menjadi akad di hidupmu. Percayalah teguh, Tuhan Sang Pemberi menjamin hidupmu. Dan Ia sanggup melipat gandakan yang kau beri, itulah janjinya. Jemaat, mari berdiri. Marilah kita berdoa. Ya Allah, jika kami menghitung kebaikan hati-Mu dalam hidup umat-Mu, kami dikuatkan oleh banyaknya kasih karunia yang diberikan jauh melebihi penderitaan yang kami alami, terutama karunia Roh Kudus yang dicurahkan atas Yesus Kristus. Sebab itu, kami menjawab kebaikan-Mu melalui pemberian sukarela seperti ini, serta hidup kami yang mengabdi kepada misi-Mu di dalam gereja. Kiranya Allah menerima ucapan syukur hati umat-Mu ini demi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami mohon. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan dan angkatlah hatimu serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Persembahanmu hendaklah kau beri kepada Allah sumber berkat. Persepuluhanmu yang akan kau beri, itulah persembahan kudus. Marilah memberi persepuluhanmu dari hasil jerih payahmu.
Apa yang kau